Fenomena itu mungkin penampakannya ya sering ada penampakan kayak orang perempuan dengan rambut terurai, kayak orang itu mungkin tidak penampakan itu. Belanda, gitu. Iya, orang Belanda itu. Nggak pernah diganggu karena orang sini sudah tahu kalau rumah kayak gini memang sudah rumah tua. Jadi 5 pintu ke belakang, teman-teman. Wow, ada sumur tua di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi teman-teman. Selamat datang kembali di Van Adventure. Beberapa bulan terakhir saya tidak sempat untuk menghibur teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan disengaja teman-teman, karena memang ada kesibukan sendiri. Selain itu kita sudah kehabisan ladang konten ya. Artinya kalau di lokal itu kontennya udah ini ya teman-teman, banyak kita sudah explore. Tetapi saya bersemangat kembali berkat beberapa komentar, bahkan ada WhatsApp yang masuk ke kontak saya untuk kembali menghibur teman-teman semua. Jadi selamat datang kembali teman-teman. Terima kasih sudah mendoakan saya yang sehat-sehat dan baik-baik. Terima kasih banyak. Oke, hari ini saya berkesempatan mengeksplor sebuah gudang yang ini cukup angker katanya teman-teman. Kita sambil jalan ya. Jadi dia peninggalan zaman Belanda, tidak jelas di tahun berapa. Cuman dari arsitekturnya udah jelas banget ya teman-teman. Di situ juga ada ruang spend seperti biasa. Lama nggak explore. Jadi harus penyesuaian lagi energinya. Lumayan nih teman-teman. Di sini di daerah Jember ya. Ini Desa Panti. Jadi ada bangunan yang cukup sederhana sebetulnya. Cuman ciri khas kolonial Belandanya masih utuh atau kental gitu ya teman-teman. Jadi dia bagian beranda dibatasi oleh tembok begini yang bentuknya oval. Ini banyak sejarah di sini menurut beberapa narasumber. Kejadian aneh juga sering terjadi di sini ya teman-teman. Bahkan dulu pada waktu masa penjajahan, saudara-saudara kita pribumi konon katanya ada beberapa penyiksaan yang berakhir tragis, bahkan digantung. Nggak tahu, nanti kita explore lagi lebih detail dan coba kita masuk ya teman-teman. Wah, ini cukup sejuk di sini sebetulnya, walaupun di sore hari begini. Ada beberapa pintu, kalau kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 pintu. Dan sebelah kiri dari bangunan ini juga ada beberapa pohon kakao ya teman-teman, atau coklat. Kita coba mulai dari arah samping kiri ya. Sepertinya ada beberapa tumpukan perlengkapan. Nah, sekarang ini digunakan sebagai kantor PTPN jenis tanaman tembakau teman-teman, menurut info, dan ini masih aktif sebetulnya. Cuman dari pihak PTPN kayaknya lagi di luar ya, nggak ada yang bisa dimintai keterangan. Di sini ada sirkulasi udara yang memanjang senada dengan jendelanya.
yang khas banget dari kayu dia, dengan ornamen seperti ini disusun. Wow. Nah, bagian atap masih asli ya teman-teman. Dia sengnya dari peninggalan zaman Belanda. Bahkan kayu-kayu penopang dari seng ini juga masih asli kayaknya. Cuman ada beberapa bagian yang dibantu dengan bambu sudah. Wajar sekali ya teman-teman, karena usianya sudah sangat tua. Oke. Sini ada pohon yang cukup besar. Entah ini pohon apa. Cuman ada bekas bangunan teman-teman. Sepertinya nggak kepake, atau bekas kamar mandi. Nggak jelas ya dari sini. Coba kita dekati ya teman-teman. Oh, assalamualaikum. Ih, becek. Ini becek banget. Saya pikir ini bekas tempat mandi lah teman-teman, kurang lebih begitu. Kita nggak ke sana nggak mungkin nih, karena becek banget. Jadi kaki saya masuk ke tanah gitu, karena masih musim hujan ya. Tuh, dia berundak gitu teman-teman. Saya pikir udahlah, pasti semacam bekas tempat mandi lah. Oke, masih ada beberapa sudut yang perlu kita explore. Wow, sebetulnya ini dekat dengan jalan raya ya teman-teman. Di depan ada jalan raya. Mungkin terdengar suara kendaraan yang berlalu lalang. Oh ya, tadi kita sempat bertanya-tanya atau menemui beberapa narasumber yang konon jika malam-malam tertentu memang katanya masih sampai saat ini masih ada beberapa hal fenomena yang di luar nulur. Ya tentu hal-hal yang seperti biasa kita tangkap dari beberapa pengalaman kita di rumah Belanda. Nah, di depan sana sepertinya bekas garasi teman-teman. Ada ruang terpisah sepertinya, seperti biasa. Jadi dia ruang spend. Di situ ada ruang garasi bekas mobil. Kemudian saya lihat beberapa pintu ke belakang agak panjang. Nanti kita explore lagi di sebelah situ. Sebelum itu kita coba explore di sebelah kanan dari ruang atau gudang peninggalan Belanda ini. Konon katanya di belakang situ masih ada bekas tiang-tiang untuk mengeksekusi pribumi. Kurang lebih begitulah. Tiang-tiang gantung lah teman-teman. Serem juga ya. Sayang sekali kita nggak ada akses masuk karena pihak dari PTPN ini nggak ada ya teman-teman. Di sini juga ada pohon yang cukup besar. Ini sore ya teman-teman. Sayup di sana terdengar suara dari masjid. Tak lupa dengan ada ventilasi udara yang cukup cantik di sini. Ya, senada dengan jendelanya. Sepertinya ada ruang tambahan seperti ini. Harusnya ini nggak ada ya teman-teman. Dia terbuat dari anyaman bambu. Konon katanya di belakang situ juga ada sumur tua. Di situ ada sumur tua teman-teman. Oke, coba kita maju. Wah, ini nggak bisa teman-teman. Jadi dia stop akses di situ, nggak bisa maju. Cuman kalau kita ke ruang spend, kita muter lewat depan, kemudian masuk pintu yang ini. Oke ya, kita langsung ke ruang spend lah. Kita lihat mungkin ada beberapa ruang yang terbuka. Mudah-mudahan.
Jadi kita bisa explore ke dalam. Nah, itu depan jalan raya, sebetulnya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Sama di sebelah kanan ini bagian atap juga masih original, dipertahankan, dan luar biasa, masih cukup kokoh ya, walaupun sudah lama sekali ini. Ada beberapa hal tambahan seperti saklar lampu ini sudah baru ya. Nah, oke, kita langsung ke ruang span ya teman-teman. Ditunggu aja, stay ya teman-teman. Nah, kita langsung ke arah situ. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan lorong ruang span, dan saya lihat beberapa pintu ya di sini, 1, 2, 3, kurang lebih 4-5 pintu ke belakang situ. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini adalah bekas garasi mobil. Kita nggak tahu ini isinya apa ya teman-teman, cuman nggak bisa ngintip. Nah, isinya itu apa sih? Kosong ya? Oh, ada beberapa barang-barang yang nggak kepake di dalam sini. Itu ya teman-teman. Ini bekas garasi mobil. Nah, ada beberapa tembok yang sudah retak gitu ya teman-teman, sebelah situ kelihatan dari sini. Sayang sekali ya, digembok dari luar dengan pintu yang dipertahankan dari kayu ya. Ini kayu. Wow. Kita mentok di situ ya tadi teman-teman, kita mentok di situ. Ini auranya sudah sedikit berbeda dengan depan. Ini sedikit creepy. Mungkin teman-teman yang bisa bisa merasakan ada hal-hal yang agak lain di sini. Oke, kita mulai dari plafon ya. Plafon ini juga masih original dari zaman Belanda. Lihat betapa kokohnya atau awetnya ya teman-teman. Ini anyaman bambu yang dilapisi oleh kapur saja, dan beberapa bagian sudah lepas atau rusak, tapi bagian lain masih menempel begini. Luar biasa teman-teman. Oke, saya merasakan energi yang sedikit negatif di sini. Dikunci ya teman-teman. Ini pintu utama. Astagfirullah. Assalamualaikum. Oke, di bagian atas kerusakannya juga cukup parah. Beberapa rata-rata dikunci teman-teman. Kita nggak bisa akses masuk. Oke. Beberapa bagian sudah sangat parah kerusakannya seperti ini. Plafonnya. Ya, sayang sekali, semua pintu dikunci. Ada total 1, 2, 3, 4, 5 pintu ke belakang teman-teman. Wow, ada sumur tua di sini teman-teman. Ini yang dimaksud oleh narasumber, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diterima akal ketika malam hari di sini. Sumpah seperti biasa, ada beberapa bagian yang spot yang saya pikir memang ada hal-hal yang negatif, seperti bulu kuduk saya berdiri atau sedikit pusing. Itu sih saya mengartikan bahwa sinyal dari tubuh masing-masing kita ini sudah dilengkapi dari sananya teman-teman. Jadi setiap orang bisa mendeteksi itu walaupun tidak punya ilmu seperti saya. Contohnya ketika ya perasaan kita nggak enak atau ada beberapa bagian fisik kita yang susah dijelaskan, itu ya udahlah, kita coba
Seperti ada orang. Assalamualaikum. Oke. Ya, ada. Assalamualaikum. Oke, saya mendengar suara. Ini tumpukan kaum. Astagfirullah. Ada suara. Entah dengar teman-teman atau hanya saya. Entah itu seperti anak kecil atau perempuan. Nyaris sama ya. Kita cek bagian sumur. Assalamualaikum. Airnya cukup bersih ya teman-teman, masih ada dan cukup terawat ini. Entahlah ini dipakai atau enggak, karena ada pipa, sepertinya pompa air, sepertinya masih dipakai lah. Cuman ada beberapa bau yang menyengat di sini, yang saya pikir itu bukan hal yang baik, menyengat banget. Saya nggak bilang busuk, cuman nggak enak banget di penciuman saya. Oke, kita keluar dulu untuk seperti biasa menetralkan feel saya. Oke, sepertinya sudah mau azan maghrib teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya selama ini, dan kita akan bertemu di video-video kita selanjutnya, explore rumah Belanda atau hal yang menarik lainnya di Van Adventure. Terima kasih banyak teman-teman, jaga kesehatan dan assalamualaikum.